masuk kepada pujian firman Tuhan, kita akan mendengarkan kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Komsel hari Jumat 29 September 2023 bertempat di kantor Ibu Selvi pada pukul 18.30. Mari bergabung dalam Komsel untuk bersama-sama saling memperkuat iman kita. Ibadah Raya Minggu 1 Oktober 2023 dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho disertai dengan doa pengurapan anak di setiap minggu pertama. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Sehubungan dengan usia anak-anak bayi yang masih berusia 3 tahun, kami ingin mengingatkan para orang tua untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya dengan baik saat berada di ruangan sekolah minggu. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan September 2023. Tuhan Yesus memberkati. BB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, demikianlah kegiatan ibadah kita sepekan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh kami yang sehat. Terima kasih buat keluarga kami Kau pelihara. Terima kasih atas
Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Nyanyi kebaikan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan. Mari sama-sama sekali lagi. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sungguh baik, bahkan sangat baik. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Bapa, kami muliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu pagi hari ini Bapa. Roh Kudus yang menjelaskan kepada setiap kami, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk memberi Tuhan Kau pengertian kepada kami semua untuk mengenal-Mu dengan benar Bapa. Yang sakit ya Bapa sembuhkan, yang lepas Kau Tuhan terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan kelegaan buat setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi kami semua, Kau yang memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya saudara. Hari ini kita masih ada 99 hari lagi menuju 2024 saudara ya. Nggak berasa kita sudah mau masuk tahun yang baru. Tapi kalau di kalender Yahudi, September minggu lalu itu sudah masuk tahun baru, tahun Peidalet dibilangnya saudara. Tahun Peidalet itu artinya tahun pintu-pintu terbuka saudara. Kita buka firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita masih dalam tema berjalan dalam kuasa Allah. Ini adalah minggu terakhir kita membahas tema ini, berjalan di dalam kuasa Allah. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Matius 11 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Silakan duduk saudara. Pada tanggal 21 September kemarin, Liliana itu berulang tahun saudara. Nah biasanya kalau di keluarga kami kalau ulang tahun itu maka boleh minta apa aja, boleh terserah mau ngapain gitu. Jadi Liliana itu minta seharian itu main saudara ya. Dia pergi ke mall sama antinya, ya dia main sini main sana seharian semalaman saudara, sampai akhirnya saudara bisa lihat gambar yang di sisi kanan atas. Dia tidur gitu ya, dia kelelahan, lalu tanggal 22-nya dia demam. Ya, dia demam, terus muntah, lalu juga buang air, makanan masuk muntah. Jadi kemarin kita putuskan dia
masuk aja rumah sakit untuk dirawat, takutnya kenapa-napa kan, bisa makan gitu kan, lalu demam, jadi lebih baik diinfus saja saudara. Ya, jadi awalnya happy, lalu terakhirnya drop, saudara. Nah, firman Tuhan tadi katakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Banyak dari kita pernah mengalami yang namanya capek, saudara. Ya, capek dalam kondisi mungkin bukan hanya secara fisik, tapi ada orang yang capek secara pikiran. Ada orang yang bisa dibilang lelah katanya. Makanya gak sedikit orang katanya sekarang butuh healing, katanya begitu saudara. Nah, untuk saudara dan saya berjalan di dalam kuasa Allah, saudara harus menyadari satu situasi ini, bahwa kalau saudara letih, saudara lesu, saudara berbeban berat, saudara gak bisa berjalan di dalam kuasa Allah. 99 hari lagi kita akan tutup tahun 2023. Tentu kita mau tutupnya, kalau orang bilang, dengan finish strong. Kita mau mengakhiri tahun ini dengan gagah perkasa, dengan kuat, dengan bersuka cita. Masuk 2024, kita juga ingin masuk ke tahun yang baru dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru saudara, dengan kuasa Allah yang Tuhan sediakan baru juga buat saudara. Tapi kalau saudara letih, lesu, saudara capek, saudara gak bisa berjalan dalam kuasa Allah. Bahkan bukan hanya kita yang mengalami, tetapi di dalam Alkitab, saya mau sampaikan kepada saudara, Matius 11 ini ada ayat-ayat di awalnya saudara. Ayat yang kedua dan ketiga bicara apa di situ? Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaannya saudara? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan. Pertanyaan ini menggambarkan keraguan. Pertanyaan ini menunjukkan keletihan. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis sedang capek. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena di awal pelayanan Yohanes Pembaptis, di Yohanes 1 ayat 29, Yohanes sendiri berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat siapa? Yesus datang kepada, dan Yohanes berkata apa? Lihatlah apa? Anak domba Allah yang apa? Yang menghapus dosa dunia. Jadi di awal dia melayani, dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi kita tadi baca saudara di Matius 11 ayat 2-3 dikatakan apa? Bahwa di dalam penjara. Siapa yang senang di dalam penjara? Siapa yang suka juga masuk ke dalam penjara? Tempat yang melambangkan ada keterbatasan, ketidakbebasan. Muternya situ-situ aja, gak bisa menikmati yang orang normal nikmati. Bosen saudara. Saya baca buku ini buku terkenal sekali saudara, dan bestseller saudara, dipakai oleh berbagai macam organisasi. Di dalam saudara buku ini ya dijelaskan tentang yang namanya Goldilocks Rule saudara ya, Goldilocks Rule. Di dalam Goldilocks Rule saudara, dia nyatakan bahwa kegagalan organisasi atau kegagalan saudara sebagai profesional, atau bahkan di dalam rumah tangga juga bisa terjadi saudara, atau bahkan di dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Tahukah saudara bahwa kegagalan bukan berarti karena saudara nggak kompeten. Kegagalan bukan terjadi karena mungkin saudara nggak punya modal yang cukup. Kegagalan bisa terjadi bahkan bukan karena kompetitor saudara lebih baik, atau bahkan kegagalan mungkin bukan terjadi karena saudara malas. Tapi ternyata kegagalan yang paling utama yang terjadi di berbagai banyak aspek itu diakibatkan oleh boredom. Mungkin kata boredom asing buat saudara, tapi mungkin kata yang lebih sederhana, familiar saudara dengar adalah boring. Saudara tahu boring? Bosan. Suami bosan mungkin dengan istri, istri mungkin bosan dengan suami, orang tua mungkin bosan dengan anak-anak, ada pekerja yang mungkin bosan sama pekerjaannya, pebisnis yang bosan dengan situasi. Bosan. Di dalam penjara, Yohanes bosan.
Dia bosan kenapa melayani begini terus, lalu kenapa saya melayani seperti ini. Lalu dia mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Ternyata saudara, Yesus sendiri berkata bahwa di Matius 11 ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya, Yohaneslah apa? Elia yang akan datang itu. Ada banyak tokoh-tokoh terkenal saudara, tetapi saya mau fokus kepada tokoh-tokoh yang pernah hidupnya mengalami capek, letih, lesu, berbeban berat saudara. Selain Yohanes juga ada yang namanya Elia saudara. Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 firman Tuhan berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin apa? Mati. Apa katanya coba? Katanya Elia apa pas lagi pengen mati? Katanya apa? Biasanya kalau orang ngomong cukuplah itu gara-gara apa? Bosan, capek. Enough katanya gitu. Udah cukup gua. Cukup gua itu begini-begini mulu. Masa gua jomblo mulu? Cukup kata Bonam jadi. Saudara kalau baca di 1 Raja-Raja 18, saudara 18-19, saudara akan menemukan kisah bahwa Elia baru saja mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Karena saat itu saudara nggak terjadi hujan. Lalu raja di situ namanya Raja Ahab yang punya istri yang sangat terkenal namanya Ratu Isabel, saudara ya, yang terkenal kejam gitu saudara. Dan saat itu saudara Elia menantang dukun-dukunnya Raja Ahab. Tahu saudara jumlahnya berapa? Total 850 orang saudara. Banyak loh 850 orang. Kalau saudara gambarkan saudara satu bus kapasitas 59 aja ya. 850 itu berapa bus tuh saudara? Hah? Ayo yang biasa ikut kumon berapa bus tuh? Ya, kurang lebih 13 bus loh. 12 sampai 13 bus. Penuh begitu 850 ngelawan sendirian Elia. Tahu Elia nantang apa? Turun hujan, saudara. Waduh, 850 ini nari-nari, saudara, buat dewanya menurunkan hujan, hujan gak turun. Singkat cerita, di situ ada korban bakaran di mana supaya apinya turun membakar korban itu, saudara, yang bentuknya adalah binatang. Tahu apa yang terjadi, saudara? Elia suruh apa? Siram pakai air. Lalu apa yang dilakukan Elia? Elia berdoa kepada Tuhan Allah. Dan Alkitab berkata waktu Elia berdoa, saudara minta untuk api membakar korban itu, saudara, apa yang terjadi? Tuhan turunkan api, saudara. Singkat cerita, Elia menang. Elia bergembira, Elia menang besar, saudara. Tapi apa yang terjadi? Sesudah dia mendapatkan kemenangan, hal ini didengar oleh Ratu Isabel. Lalu apa yang terjadi? Ratu Isabel kirim orang untuk apa? Bunuh Elia. Coba kalau saudara jadi Elia gimana? Saudara baru menang lawan 850 orang. Lalu berapa waktu kemudian ada seorang perempuan, seorang ratu kirim pembunuh bayaran untuk bunuh saudara. Saya yakin kalau kita baru lawan 850 orang dan menang, lawan 1-2 orang pasti kita nggak takut, betul saudara? Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena kegemenangan yang gilang gemilang itu, saudara, bisa membuat kita capek. Capek itu bukan karena hanya banyak masalah, tapi karena saudara bisa melakukan yang kayak tadi dilakukan oleh anak saya, main, happy, saudara. Tapi kita itu punya batas. Kita masih manusia. Firman Tuhan berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Robert Liardon. Ini buku lama banget, saudara, ya. Judul bukunya adalah Mengapa Mereka Sukses dan beberapa di antaranya gagal. Buku ini adalah kompilasi dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Wah, luar biasa spektakuler, saudara. Dicatat kehidupannya oleh penulis ini yaitu Robert Liardon, saudara. Bahkan penulis ini Robert Liardon pun, saudara, pada zaman dia terkenal-terkenalnya pernah datang ke Indonesia. Saya juga pernah dampingin, saudara. Ya,
tahun 2000-an tuh saudara ya, tahun 2001, 2002, Robert Sardin datang ke Indonesia saudara. Wah, berdoa di depan mata saya sendiri saudara. Ada seorang pemuda yang kakinya tuh beda panjangnya saudara. Ya, yang satu panjang sebelah, yang disuruh duduk, saya persis di sebelahnya si hamba Tuhan ini saudara. Lalu hamba Tuhan ini pegang kakinya saudara dan berdoa, dalam nama Yesus. Kakinya yang pendek bisa gini saudara. Jadi sama. Wah, luar biasa, spektakuler saudara. Bukan hanya yang dia tulis isinya orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan hebat, tapi si penulis ini juga penulis yang hebat saudara. Walaupun sekarang gak terlalu hebat lagi. Kenapa? Karena jatuh di dalam dosa homoseksual. Saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau kita mau berjalan di dalam kuasa Allah, saudara harus perhatikan bahwa kita gak bisa berjalan dalam kuasa Allah waktu kita letih, lesu, dan berbeban berat. Makanya di Matius 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Ada 3 pelajaran yang saya mau share kepada saudara untuk kita berjalan di dalam kuasa Allah, di dalam konteks Matius 11 ini saudara. Yang pertama adalah kamu itu carang bukan pokok. Katakan bersama saya carang. Lagu sekolah minggu bilang apa? Yesus pokok dan kitalah carang. Kita bukan pokok. Artinya apa saudara? Saudara gak bisa mengeluarkan buah anggur itu sendiri. Saudara hanya carang, saudara hanya batang untuk saudara berbuah. Tidak ada jalan lain. Saudara harus menempel kepada pokoknya. Saudara harus menempel kepada sumbernya. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya bukan sumber. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah sumber sukacita. Bisa saja saudara punya toko namanya sumber rezeki, tapi kalau nggak ada konsumen, sama aja itu toko jadi bangkrut saudara. Ada tawaran-tawaran di dunia ini yang bisa memberikan saudara sukacita. Yes, betul. Ada orang bilang apa? Uang tidak bisa memberikan apa? Kebahagiaan. Kalau sedikit. Kalau banyak bisa juga saudara memberi kebahagiaan. Ya, uang bisa kasih saudara fasilitas untuk saudara healing, untuk saudara keluar negeri, untuk saudara happy. Yes, saudara. Ada dunia yang bisa memberikan saudara pengharapan, tapi semuanya sifatnya sementara. Dan bukan hanya sementara, semua tawaran yang ada di dunia ini yang terkesan sama yang seperti Tuhan bisa kasih. Dunia bisa kasih pengharapan, dunia bisa sukacita, dunia bisa kasih kesembuhan, ya, tapi sifatnya sementara. Dan yang paling parahnya, ini yang membuat banyak kita akhirnya capek, letih, lesu, dan beban berat. Karena semua yang dunia tawarkan sifatnya comparable. Apa tuh comparable saudara? Dibanding-bandingkan. Saya lagi baca buku seru ini saudara. Bukunya namanya The Psychology of Stupidity saudara. Psikologi kebodohan saudara. Wah, di dalamnya saudara semua kata-katanya stupid. Saya baca tapi saya ketawa gitu ya. Istri saya kemarin bilang, kenapa kamu ketawa-tawa? Iya nih lucu ini buku. Lucunya kenapa saudara? Karena itu merefleksikan hidup banyak orang. Saudara happy sampai saudara lihat orang lain hidupnya lebih happy. Saudara merasa keren sampai saudara lihat orang lain lebih keren. Saudara dapat nih berkat dari Tuhan. Wah, saudara bersuka cita sampai saudara lihat kawan saudara, loh kok dia kayaknya lebih diberkati Tuhan. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa apa yang dunia tawarkan itu sifatnya dapat dibanding-bandingkan. Sebab itu saudara dan saya, untuk saudara tidak lagi letih, untuk saudara tidak lagi lelah, saudara harus terus menempel kepada pokoknya. Saudara harus terus menempel kepada Tuhan Allah. Iya saudara Yesus adalah pokok. Saudara, kita semua hanya carang. Kita gak bisa kuat dengan sendirian saudara. Saudara, Alkitab bahkan berkata apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang beriman. Kenapa saudara? Kita ini makhluk sosial. Saudara gak bisa kuat sendirian. Saya gak bisa jadi hamba Tuhan sendirian. Makanya siapapun yang saya undang ke mimbar ini pasti gembala.
Kalau bukan gembala, saya nggak akan undang di mimbar ini. Karena kenapa? Di luar sana pun banyak pemberita firman, banyak penginjil. Kalau saya tanya, kamu gerejanya di mana? Oh, saya mah di mana-mana Pak, di mana-mana Tuhan panggil. Waduh. Kenapa saudara? Itu namanya lone ranger. Itu pengembara sendirian saudara. Siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya? Siapa yang perhatikan hidupnya? Siapa yang kontrol atas hidupnya saudara? Saudara ketemu banyak penginjil yang kayak begitu-begitu saudara. Kita gak bisa hidup sendirian. Saya gak bisa sebagai gembala jago sendirian. Saudara bisa tegur saya, saudara bisa lihat hidup saya. Sebab itu kita saling bersekutu, saling menguatkan. Karena Tuhan gak pernah bikin kita one man show saudara. Di Kisah Para Rasul pun dikatakan apa? Demikianlah jemaat itu hidup saling bersekutu saudara. Maka kalau saudara ada komsel, saudara datang. Saudara ada ibadah sendiri, saudara datang. Seringkali kita datang ke gereja pun saudara, mungkin yang khotbah yang saudara dengar kayaknya gak nyambung sama gua deh. Orang gua lagi begini kok, ini khotbahnya begini. That's okay saudara. Kenapa? Karena saudara tetap ada di dalam persekutuan. Karena waktu saudara ada di dalam persekutuan, Alkitab berkata apa? Jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir, Alkitab berkata apa? Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara. Pernah satu ketika saya undang juga seorang hamba Tuhan di GB Live ini, saudara. Saya aja dengerin khotbahnya, aduh cepetan beres kayak gitu ya. Cepetan kayak selesai gitu ya. Khotbahnya kayak ngantuk banget ya. Terus pesannya juga dalam hati saya kayaknya gak nyambung buat gue deh gitu ya. Yaudah, saya pulang, saya antar gitu hamba Tuhan ini. Ya saya salam, terima kasih buat pelayanannya. Tapi minggu depannya ada salah seorang dari saudara. Itu minggu depannya ketemu saya lalu berkata apa? Makasih ya Pak Pendeta, makasih ya Pak Jun udah undang hamba Tuhan itu. Pas banget dengan apa yang saya butuhkan. Dan saya merasa sangat diberkati. Wow. Itulah firman Tuhan saudara. Alkitab berkata apa? Firman Tuhan itu hidup dan punya kuasa. Saya gak punya kuasa. Manusia gak punya kuasa. Tapi waktu dia Allah yang punya kuasa menghampiri hidup saudara, maka segala sesuatu mungkin terjadi saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita harus sadari kita gak mampu. Kita harus sadari bahwa kita gak bisa menghasilkan anggur itu sendirian. Kita gak bisa menghasilkan buah itu sendirian. Orang yang letih, orang yang berbeban berat, orang yang capek adalah orang yang berpikir gua bisa sendirian. Waktu saudara merasa gua bisa sendirian, biasanya begitu tuh saudara. Ya, biasanya kita dulu waktu udah masih nggak bisa, kita butuh bantuan orang lain. Lalu satu titik kita merasa bisa, kita merasa hebat, semuanya kita pikir gua nggak perlu bantuan orang lain, bahkan gua nggak perlu Tuhan. Tapi pagi hari ini saudara nggak bisa berjalan dalam kuasa Allah kalau saudara letih, lesu, dan beban berat. Makanya Yesus memberikan undangan ini. Marilah apa? Kepadaku. Semua yang apa? Yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Bahkan di Yohanes 4 nanti saudara baca di rumah, Yesus letih saat itu saudara. Yesus capek saat itu. Alkitab berkata murid-muridnya pergi mencari makan buat Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus lagi menunggu murid-murid pergi beli makan, Yesus melihat ada seorang wanita Samaria di pinggir sumur saudara, yang menimba air di siang hari saudara. Di tradisi Yahudi, kalau mau nimba air di sumur itu pagi hari. Tapi kalau perempuan ini menimba air sumur itu di pagi hari, maka dia akan ketemu orang-orang lain yang ikutan menimba air saudara. Nah persoalannya wanita Samaria ini malu. Kenapa? Karena dia punya aib. Dia bukan hanya malu, dia orang Samaria. Orang Samaria gak bergaul dengan orang Yahudi saudara. Terlebih lagi dia punya 5 suami. Dan yang berada dengan dia sekarang itu adalah laki yang ke-6 saudara. Kalau perempuan punya banyak suami itu namanya poliandri. Laki-laki punya banyak istri namanya poligami saudara. Jadi perempuan ini melakukan praktek poliandri saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus melayani dia. Yesus mengasihi dia. Kenapa? Karena hidup dia letih. Kenapa kita tahu dia letih? Kenapa dia capek? Karena gak cukup 5 suami. Dia butuh yang ke-6 saudara. Singkat cerita saudara, Alkitab berkata perempuan ini pun bertobat. Dan saat itu murid-murid pulang dari beli makan. Waktu murid-murid pulang beli makan, mereka melihat kok Yesus segar. Sampai murid-murid itu saling bertanya, siapa yang kasih dia
makan. Tahukah saudara, Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau saudara letih, lesu, berbeban berat, atau mungkin saudara merasa lagi happy, saudara merasa lagi kuat, saya mau ingatkan, tetaplah terhubung sama Tuhan Yesus. Bahkan saudara, pernahkah saudara makan, tapi saudara nggak nafsu makan? Tapi saudara tetap harus makan. Kenapa? Supaya kuat. Saudara mungkin lagi nggak kepengen baca Alkitab, tapi firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Tubuh saudara butuh kue tiaw, mungkin tubuh saudara butuh nasi campur, jiwa saudara mungkin butuh healing, jiwa saudara mungkin butuh bergaul sama banyak kawan, jiwa saudara mungkin pengen nonton film yang keren-keren, tapi roh saudara juga butuh makan. Apa makanan roh saudara? Firman Tuhan. Sama halnya dengan tubuh saudara, mungkin lagi nggak nafsu makan, atau mungkin saudara lagi kepengennya makan nasi goreng yang adanya bihun goreng, tapi mau nggak mau saudara harus tetap isi perut saudara. Mau nggak mau dalam hidup ini saudara tetap harus isi roh saudara dengan firman Tuhan, supaya saudara bisa berjalan dalam kuasa Allah. Saudara mau handphone sebagus apapun, nggak akan ada gunanya kalau handphone itu baterainya habis. Nggak ada gunanya saudara. Saudara boleh happy, saudara boleh hebat, sama seperti yang ada di dalam buku itu saudara. Mengapa mereka sukses, mereka gagal? Ada satu hamba Tuhan namanya William Branham saudara. Waduh, saya juga kagum sama hamba Tuhan ini. Waktu awal-awal saya lahir baru saudara. Karena William Branham ini bukan hanya orang sakit dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Satu ketika William Branham lagi berkhotbah, di atas kepalanya ada lingkaran kemuliaan saudara. Nanti saudara Google aja, William Branham tuh ada fotonya di Google tuh. Di atas kepalanya ada lingkaran kemuliaan. Kalau dia khotbah bisa 2 jam lebih saudara. Dia khotbah 2 jam lebih. Dan rata-rata 1 jam pertama saudara, jemaat semua pada tidur. Karena khotbahnya biasa aja, nggak menggebu-gebu, nggak berapi-api. Dia khotbah biasa aja, dia orang pada tidur. Tapi orang akan bangun waktu dia bilang apa? The angel of the Lord is here. Malaikat Tuhan ada di ruangan ini. Langsung semua bangun. Dan waktu semua orang itu bangun saudara, orang-orang yang pakai tongkat tahu-tahu berdiri dan berjalan saudara. Orang-orang yang kanker tahu-tahu kankernya jatuh di lantai saudara. Bahkan William Branham ini saking terkenalnya, itu pengikutnya ada di Depok saudara. Ada pengikut-pengikutnya saudara. Jadi mereka itu sekarang di Amerika, bahkan di kuburannya saudara, itu sampai hari ini pengikut William Branham itu masih mengitari kuburannya saudara, sambil memuji Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka percaya William Branham itu pernah ngomong waktu hidup, akulah Elia yang akan datang. Kalau saudara nanti baca kitab Wahyu, ada 2 saksi Allah. Saudara baca kitab Wahyu, ada 2 saksi Allah. Salah satunya adalah Elia. Jadi mereka percaya William Branham ini Elia. Tahu kenapa? Kenapa William Branham bisa sampai ngomong gitu? Karena dia lihat, waduh, banyak orang yang suka sama saya ya, banyak orang yang memuja-muja saya ya. Wah, luar biasa nih. Akhirnya dia apa? Itu. Kalau orang, ya saudara, capek itu bukan karena saudara nggak punya modal. Capek itu bisa terjadi karena boredom. Saudara melakukan hal yang sama, itu terus. Lama-lama saudara pikir saudara adalah pokok dan bukan carang. Langsung dia mengumumkan kepada jemaat, akulah Elia yang akan datang. Sesat langsung saudara. Langsung di titik itulah saudara apa yang terjadi. William Branham ini saudara diingetin sama seorang hamba Tuhan muda namanya Kenneth Hagin. Kenneth Hagin datengin dia, Tuhan akan cabut nyawa kamu. Supaya apa? Supaya gak makin banyak orang sesat saudara. Apa yang terjadi? William Branham itu meninggal di sebuah kecelakaan mobil, kecelakaan tunggal saudara. Mobilnya terbalik, dia bersama anaknya. Jadi yang meninggal itu anaknya dulu saudara. Anaknya meninggal, di tengah mobil terbalik, tangannya William Branham ini pegang anaknya. Anaknya hidup, dianya mati. Saudara, kalau kita mau berjalan dalam kuasa Allah, gak ada jalan lain. Kita harus sadar, kita cuma manusia. Kita butuh juru selamat.
Amin. Kita butuh Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan berkata apa? Pikulah kuk yang ku pasang. Apa maksudnya pikulah kuk yang ku pasang? Atur-atur beban saudara. Atur-atur beban saudara. Atur-atur beban saudara. Saya 3 minggu udah gak nge-gym nih, gara-gara kena LBP saudara. Bukan Luhut Binsar Panjaitan. LBP itu lower back pain saudara. Kenapa saudara? Waduh, udah lama gak nge-gym, kepengen nih angkat beban nih. Angkatlah beban lebih berat dari yang biasa saya angkat. Just langsung set. Langsung bukan hanya letih lesu, tapi saya punya pinggang itu berbeban. Karena saya gak atur-atur beban. Fisioterapi deh. Ya. Ini kalau dipegang sini nih masih sakit banget sesudah fisio saudara. Karena kalau di fisio kan disetrum, ditaruh es gitu segala ya. Yang paling sakit itu kan dirilis saudara. Dirilis itu pakai ini saudara kemarin. Dia bilang, Pak siap-siap ya. Iya. Udah 30 menit teriak-teriak saudara. Semakin saya teriak, semakin dia kencengin saudara. Wah, teriak-teriak, ampun. Kadang-kadang dalam hidup kita begitu saudara. Kita gak atur-atur beban hidup kita saudara. Kita pikir semua kita pengen lawan saudara. Semua kita pengen ambil semua. Kita pikir semua tanggung jawab kita saudara. Ada kalanya saudara serahin aja sama Tuhan. Amin. Kayaknya semua masalah dunia ini masalah saudara. Saudara khawatir, saudara aduh tadi gimana ya, nanti ini gimana, nanti anak-anak saya gimana, nanti keluarga saya. Saudara, saran saya, lakukan apa yang saudara pikir saudara perlu lakukan. Tapi lakukanlah tanpa kekhawatiran. Atur-atur beban saudara. Apa maksudnya beban nih saudara? Serahin aja sama Tuhan. Kan saya bilang nih, ini 330 mili. Berarti berapa? 300 gram. Ya, 330 gram. Tuh. Saya pegang kan? Bisa saya pegang. 2 jari pun saya pegang bisa. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Udah berhasil mengangkat aqua ini dengan 2 jari. Saudara juga bisa. Tapi kalau saudara pegang ini terus selama 4 jam, apa yang terjadi? Bebannya tidak bertambah, akhirnya nggak nambah. Tapi karena saudara pegangin terus, tangan saudara kram, tangan saudara lelah, tangan saudara capek, otak saudara capek, saudara pegangin. Saudara diulang-ulang terus. Dalam dunia fitness gitu ya, beban itu kan selain diangkat ada namanya repetisi, diulang, pengulangan saudara. Nih kadang-kadang nih ya, kita nggak atur-atur beban. Kesalahan orang kita ulang terus. Hal-hal yang negatif yang ada di sekitar hidup kita direpetisi terus, diulang terus. Saya mau ingatkan sama saudara, jangan itu terus yang dimasalahin. Jangankan saudara capek, orang lihat hidup saudara aja capek. Saudara cerita itu terus ke orang lain, orang yang denger aja capek. Bilang kanan kirinya cukup gitu. Amin saudara. Yang terakhir apa? Yang terakhir firman Tuhan bilang apa? Belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nih saya tulis di sini apa? Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Saya nggak minta saudara pintar banyak, pintar dikit aja. Ya, nggak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti jadi beban saudara. Seringkali bukan karena Tuhan nggak kasih kita kuasa saudara, tapi kitanya yang terlalu naif, terlalu malas, terlalu bodoh saudara. Udah tahu di depan ada jurang, bukannya menghindar, malah ikutan tren, ikutan nyebur saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua saudara, udah tahu pendapatan misalnya cuma 3 juta, saudara bergaya seperti pendapatan saudara 10 juta. Akhirnya saudara gak bisa berjalan dalam kuasa Allah. Kenapa? Capek apa? Memenuhi, udah kadung pengeluarannya 10 juta, pendapatan cuma 3 juta. Jadi saudara terus berdoa sama Tuhan nih, nutupin 7 jutanya dari mana nih? Coba sana sini, capek akhirnya. Cobalah pintar sedikit. Bilang kanan kirinya, jangan bodoh-bodoh amat. Udah tahu uang gak datang sendiri, saudara.
Udah tahu uang nggak datang. Saudara, saya mau ajarin. Saya mau kasih kabar baik nih. Saya ajarin ya, caranya uang datang sendiri. Mau tahu? Dia pulang dari tempat ini, saudara bisa langsung praktekkan uang datang sendiri. Saudara duduk di pinggir jalan. Terus saudara begini. Uang akan datang sendiri. Dengan lewat orang berbelas kasih sama saudara. Jadi 3 pelajaran berjalan dalam kuasa Allah pagi hari ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudara dan saya bukan carang. Saudara bukan pokok, kita cuma carang, saudara. Atur-atur beban saudara, jangan itu diulang-ulang, serahin semua sama Tuhan. Yang ketiga apa? Ya pakailah saudara punya pikiran. Enggak semuanya selesai karena doa, saudara. Enggak semuanya harus diselesaikan karena mujizat. Seringkali semuanya bisa selesai dengan cara apa? Ya saudara pinter dikit lah. Amin saudara. Ya pinter dikit. Kalau orang bilang apa? Aduh gue pengen deh nanti istri gue kayak Beyonce gitu. Terus orang bilang apa? Ngaca dong lu. Nah ngaca tuh artinya apa? Pinter dikit gitu. Saudara mau punya pasangan kayak Beyonce, perawatannya gimana? Saudara tuh hitung belum? Ya. Saya mau ingetin kepada kita semua pagi hari ini, saudara. Saudara nggak bisa berjalan dalam kuasa Allah kalau saudara letih, lesu, dan beban berat. Bagaimana supaya saya nggak capek lagi, Pak? Ya sama kayak ini gadget saudara. Bagaimana supaya baterainya full? Bagaimana? Ya dicas. Dicasnya gimana? Ya pakai casannya. Saya pernah loh ngecas ini pakai casan handphone saya. Kan sama Type C. Udah dong saya colok. Handphone saya kalau pakai chargeran Type C saya kan fast charging. Dari 0 ke 100% itu cuma 30 menit. Makanya saya nggak pernah bawa power bank. Karena power bank lebih lama. Kalau pakai fast charging saya 30 menit keisi dari 0 sampai full. Saya coba dong ke sini. Saya coba, saya pikir udah 2 jam nih. Udah full. Awalnya 50%. Jadi saya colok. Ini pasti udah full lah 2 jam. Handphone aja 30 menit full kok. Pas saya buka, saudara, saya lihat di sini kan ada nih persentasenya nih. 70%. Lah, kok saya kira 100. Ternyata dicolok sih dicolok, tersambung sama listrik sih tersambung. Tapi beda chargeran, beda hasil. Bisa sih saudara konseling sama saya, saudara bisa tambah pengharapan. Saudara ngobrol sama saya bisa tambah sukacita. Saudara bisa pergi ke tempat mana, saudara bisa sukacita lagi. Saudara pergi ke tempat mana, saudara bisa healing. Tapi mungkin cuma 70%. Kalau saudara mau 100%, gak ada jalan lain. Saudara datang sama Tuhan Yesus. Baru tuh pas tuh chargerannya sama jiwa saudara, sama hati saudara. Makanya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Amin saudara. Saudara mau berjalan dalam kuasa Allah? Saudara harus terus dicas. Jangan anggap diri hebat. Gue udah hebat nih. Gue udah baca Alkitab, bukan dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Peta. Alkitab paling belakang Peta tuh, ya kan? Nah cukup gue. Lu semua cuma sampai Wahyu. Gue Peta. Gue tahu di mana Samaria, di mana Yudea. Waduh. Padahal saudara ke Pondok Ungu aja nyasar. Ya. Hey, pagi hari ini nggak ada yang lebih jago di antara kita, nggak ada yang paling rohani. Kita semua sama-sama butuh juru selamat, saudara. Amin. Kita sama-sama, yuk kita atur-atur beban sekarang. Serahin aja sama Tuhan. Gak sanggup kita semua ngalam, semua kita hadapi gak sanggup, saudara. Saya bersyukur di gereja ini pun saya nggak bisa gembalain sendirian. Saya bersyukur ada para pemusik, worship leader yang bantu tiap minggu. Kasih tepuk tangan dong buat semua. Ini ngurusin, ini renovasi apa semua, saya juga nggak ngelakuin, saudara. Semuanya ini anak-anak muda tempat ini. Kemarin saya nemenin Liliana di rumah sakit, saya langsung nggak bisa youth. Saya langsung ngomong di grup, bisa nggak ada yang bisa gantiin khotbah nggak? Kalau nggak ada ya udah youthnya batalin aja. Saya bersyukur ada hambanya saudara Uskup Chris yang menggantikan saya, saudara ya. Berkhotbah buat anak-anak muda, saudara. Waktu dia berkhotbah orang lumpuh melihat, orang buta berjalan, saudara. Iyalah. Haleluya, saudara. Saya juga nggak bisa konser, saya bilang nggak bisa konser nih, nggak bisa datang. Katanya Chris, tenang Pak, Pak Budi siap. Waduh luar biasa ada Pak Budi. Saudara diberkati kan sama Pak Budi kan?
Ya, dengan kehadiran Pak Budi semua cinta akan terikat, saudara, ya kan? Saya bersyukur semuanya saling bantu, saudara. Nggak bisa sendirian. Saya butuh orang lain. Terlebih lagi kita butuh Tuhan. Pulang dari tempat ini saya yakin saudara akan berjalan dalam kuasa. Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami mau terima perjamuan kudus pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kami mengingat bahwa Engkau Tuhan yang berjalan di dalam kuasa Allah. Tetapi toh Engkau tetap menunjuk 12 murid untuk mendampingi-Mu dalam pelayanan. Mengajarkan kepada setiap kami bahwa kami gak bisa berjalan sendirian. Mengajarkan kepada setiap kami untuk kami juga Tuhan Yesus boleh saling menyadari bahwa kami butuh juru selamat. Kami butuh orang lain. Kami butuh persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan mengangkat roti di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, beri kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
Terima kasih Tuhan Yesus buat 1 bulan penuh ini Bapa. Kami boleh belajar untuk berjalan di dalam kuasa Allah. Untuk kami boleh berjalan di dalam roh yang takut akan Tuhan. Untuk kami boleh memiliki gaya hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Kami hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan. Dan pagi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa untuk menyadari kami hanya cara, kami bukan pokok. Untuk kami boleh Tuhan menyerahkan segala beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami gak sanggup sendirian. Untuk kami boleh menyadari kami hidup gak bisa sendirian. Kami butuh orang lain. Kami serahkan Tuhan, biar kami boleh Tuhan belajar berhikmat. Untuk apa yang kami harus tanggung, untuk apa yang kami harus doakan, dan untuk apa yang harus kami kerjakan sebagai tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan buat bulan September ini Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam kuasa Allah. Kalau minggu depan kami akan memasuki bulan Oktober Bapak, bahkan 99 hari lagi kami akan menutup tahun 2023 ini. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Bapa. Selamatkan keluarga kami Bapa. Jika ada di antara anggota keluarga kami yang belum selamat, mereka belum lahir baru, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah sebelum menutup 2023 ini, mereka boleh mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka boleh diselamatkan Bapa. Hamba berdoa buat umat-Mu Bapa, setiap rumah tangga di tempat ini Kau memberkati dengan keharmonisan, dengan kasih mula-mula di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Bapa yang hari ini hadir maupun yang belum sempat hadir Bapa. Engkau beri mereka kesehatan, umur yang panjang, dan bukan hanya itu Bapa, mereka boleh menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup mereka. Tuhan berkati toko mereka, bisnis mereka Bapa, apa yang mereka pegang kerjakan, yang berkarir Tuhan secara profesional, berkati mereka, berikan promosi Bapa dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang belajar di sekolah, Tuhan berikan kecerdasan juga kepandaian Bapa, teman-teman yang baik, guru-guru yang baik dalam nama Yesus. Juga buat yang balita Tuhan, Tuhan berikan kesehatan. Hari-hari Tuhan hindarkan dari segala virus, hindarkan dari segala bakteri Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan jumpa kembali di Komsel, dan juga di hari Minggu depan Bapa. Anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang minggu ini Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dengan rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.